Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Chandrika Gita Permata dengan NPM 215601010 dari kelas PSTIB. Di sini saya ingin presentasikan atau menjelaskan tentang tugas akhir praktikum sistem operasi percobaan 3 mengenai deadlock. Pertama-tama, apa itu deadlock? Deadlock secara bahasa artinya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi ini adalah kebuntuan suatu proses. Jadi deadlock itu adalah suatu kondisi di mana proses itu tidak dapat berjalan atau bekerja atau running lagi. Nah, dalam keadaan ini biasanya tuh proses itu tuh uh, saling membutuhkan resource, tapi resource-nya itu nggak ada apa yang megang resource itu nggak ada yang mau ngalah. Jadi terjadilah deadlock. Nah, sebagai contoh seperti gambar 4 ini, ilustrasi deadlock ini, di mana ada 4 mobil dan ada 4 jalur, di mana 4 mobil ini kita bisa diibaratkan sebagai proses dan jalur-jalur ini kita ibaratkan sebagai resource. Nah, pertama kita anggap aja mobil yang di sebelah timur laut itu yang di timur laut dia membutuhkan jalan yang sebelah kiri kan, dia membutuhkan resort yang sebelah kiri, tetapi itu dihalangi oleh mobil yang berada di barat laut. Nah, mobil yang di barat laut itu membutuhkan jalan yang berada di bawah atau di selatan itu, tetapi itu mobil ini ada yang menghalanginya, itu mobil yang berada di sebelah barat daya. Nah, yang mobil yang di barat daya ini itu membutuhkan mobil yang sebelah timur atau sebelah kanan gitu. Tetapi jalur itu ditutup oleh mobil yang berada di tenggara. Nah, yang mobil yang di tenggara ini butuh jalan yang ke atas, yang ke utara, tetapi dihalangi oleh mobil yang berada di timur laut. Nah, karena nggak ada yang mau ngalah, karena mobil ini nggak ada yang mau ngalah, maka terjadilah deadlock. Nah, untuk cara mengatasinya itu adalah dengan salah satu mobil ini kita harus ada yang mengalah atau hilang, bisa dibilang hilang atau melepaskan. Nah, dalam sistem operasi proses itu keadaan itu dinamakan rilis, yaitu pelepasan sumber daya, gitu kan, pelepasan sumber daya. Nah, kita contohkan, anggap aja mobil yang berada di apa apa sih ini barat laut itu mengalah, mobil ini mengalah mundur atau bisa kita ibaratkan hilang lah, hilang, mobil ini hilang, enggak usah lah, apa mundur aja mengalah. Nah, berarti yang jalur sebelah sini yang berada di sebelah kiri ini kan udah kebuka nih, berarti resort sini kan sudah bisa dipakai nih, berarti yang mobil yang berada di timur laut itu bisa pakai, jadi dia pergi berarti mobil itu udah hilang kan, berarti udah selesai kan prosesnya itu. Nah, habis itu yang ini kan udah jalur yang ke atas ini kan udah kosong nih, kosong. Berarti mobil yang berada di tenggara ini bisa ke atas. Nah, setelah ke atas, nah jalur yang sebelah kanan itu sebelah timur itu kan kosong. Berarti mobil yang um, berada di berada di barat daya ini bisa lewat. Nah, setelah lewat, nah mobil yang kalah ini bisa dong. Berarti bisa kan? Atau bisa kalau yang yang ini kan bisa nih, mobil yang berada di barat laut nih, bisa jalan. Nah, itulah cara mengatasi terjadinya deadlock. Nah, dalam sebuah proses itu menggunakan sumber daya itu ada urutannya. Yang pertama ada request, yang kedua ada use, yang ketiga ada release. Yang request itu namanya request itu kan permohonan. Dan itu tuh dia request kalau dia butuh sumber daya itu agar bisa berjalan. Nah, terus ada use. Nah, use itu tuh adalah proses yang sedang memakai sumber daya itu gitu. Terus ada release. Release itu tuh di mana proses itu melepaskan atau menyelesaikan penggunaan resource-nya itu. Itu namanya release. Terus ada dua jenis results. Yang pertama ada preemptible dan yang kedua ada non-preemptible. Yang preemptible adalah resource yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberikan efek apapun pada proses tersebut. Sedangkan untuk resource non
preemptable adalah resource yang tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan dalam komputasi atau bisa dibilang error lah. Nah, biasanya yang resource non preemptable kayak gini nih yang terjadinya apa? Deadlock. Oke, mungkin kita bisa langsung aja ke percobaannya atau simulasinya, yaitu menggunakan CPU simulator. Dan ini sudah di modulnya sudah terdapat 4 kode program, yang dimana aku sudah menyimpannya di penyimpanan ini, isi. Jadi kita tinggal load, dan kita compile semuanya. Dulu compile, yang kedua compile, yang ketiga compile, dan yang keempat compile. Setelah selesai, kita load in memory biar muncul di ini ya CPU-nya. CPU-nya kita load in memory yang pertama berhasil, kedua berhasil, dan ketiga oke, udah kita close aja ini. Terus kita lihat ini langkah-langkahnya kan, ada banyak langkah. Terus kita ke iOS ini, as operation. Mana ini? Langkah pertama itu buat new file tuh udah kan udah di save, terus kita compile udah 4, kita masuk ke US, terus kita ubah schedule-nya itu kita jadi round robin dengan time-nya itu 10 ticks. Setelah itu sudah, habis itu kita klik satu-satu dari awal 1, 2, 3. Terus kita view result, ini resultnya. Terus kita ini lihat ini juga. Terus kita kontrol ini, kita start. Oh iya, aku lupa seharusnya ini di maxin sini. Ya, cepet. Nah, warning process deadlock is detected. Peringatan proses deadlock terdeteksi. Nah, di mana ini kan prosesnya terdeteksi kan, kita show lagi ini. Nah, ini ada looping gitu, looping. Jadi program 1 itu megang R1 dia megang R1 tapi dia nge-request apa R2, resource 2. Nah, resource 2-nya yang mana? Resource 2 itu dipegang oleh RP2. Nah, P2 itu akan selesai kalau dia apa request apa R3-nya itu terpenuhi. Jadi dia P2 itu megang R2 tapi dia nunggu R3. Nah, P3 itu tuh megang R3 tapi dia butuh yang resource 4. Nah, resource 4 ini dipegang oleh P4, tapi P4 ini butuh R1. Tapi yang mana R1 ini dipegang oleh P1 gitu. Kan terjadilah deadlock gitu, karena nggak ada yang mengalah. Nah, kalau kita rilisin salah satu, kita misalnya rilisin R1, perpasan gitu kan, rilisin 1. Nah, R1 dilepas, nah dipakailah oleh P4. P4 akan merilis R4. Nah, R4 ini akan digunakan oleh P3. P3 akan merilis R3. R3 akan digunakan oleh P2, di mana P2 itu akan meriliskan R2, yang mana R2 itu akan digunakan oleh P1. Kan terjadi sudah selesai kan? Nah, sudah. Bagaimana kalau kita misalkan, nah di bawah ini ada prevention sama ada tempat untuk mengatasi, cara mengatasinya. Ada prevention, ada recover, ada avoid. Kita coba satu-satu. Yang pertama ada disallow, hold, and wait. And wait. Setelah itu kita P1, P2, P3, P4. Itu kita start. Kita lihat ini juga apakah dia ada atau tidak.
Udah, tadi sempat ada kan? Kita tunggu. Habis selesai. Selesai. Oke, sudah selesai kan? Dan ternyata disallow hold and wait itu tuh berhasil gitu, berhasil untuk mengatasi deadlock tadi, yang dimana kan ini tadi saling deadlock kan. Nih, nah berarti kan proses ini itu hold and wait kan tadi. Setelah kita aktifin disallow hold and wait, itu jadi nggak deadlock lagi. Berarti memang benar, karena tadi proses ini itu R1, kita R1, R1, P1 itu megang R1, tetapi P1 itu menunggu, kan hold itu megang, wait itu tunggu. Nah, dia tuh nge-hold R1, tapi dia nunggu R2. Yang mana R2 itu lagi di hold atau dipegang oleh P2. P2 itu um, akan ini merilis R2 kalau dia tuh sambil nunggu yang namanya menunggu resource ketiga. Nah, resource 3 itu sedang dipakai oleh P3, yang mana P3 itu sedang menunggu R4. Yang mana R4 ini sedang dipegang atau di hold oleh P4. Nah, yang mana P4 itu akan merilis semuanya. Ini akan berjalan kalau dia dikasih R1 kan gitu. Yang mana R1 tadi dipegang oleh P1. Makanya looping itu kayak looping yang tadi di sebelah sini. Nah, itu berarti disallow hold and wait itu dia akan mengabaikan, jadi dia nggak saling menunggu. Kan di sini di bagian compiler ini ada yang namanya wait kan. Ini si wait-nya ini akan diabaikan. Jadi dia akan langsung bekerja. Jadi nggak saling nunggu gitu loh. Nggak saling nunggu, nggak nunggu lagi. Jadi langsung jalan aja gitu. Oke, setelah selesai kita akan ke bagian kedua, circular weight. Oke, udah, terus kita P1, P2, P3, P4, kita start. Apakah bisa? Ternyata nggak bisa. Karena ya proses tadi itu karena dia kejadiannya hot and wet, bukan circular wet. Makanya setelah kita aktifin disallow circular wet, maka proses itu tetap akan jadi deadlock karena dia itu hot and wet. Oke, berarti setelah itu kita reset, release, setelah kita release, nah release kan udah, berarti ya udah deadlocknya hilang. Terus kita ini kill aja. Kill, kita kill, kita akan mencoba yang ini, use total ordering. Terus kita panggil P1, P2, P3, P4, terus kita start lagi. Apakah berhasil? Deadlock differentiation request for result 1 by proses 7 is disallowed as tadi. Jadi ini pasti akan berhasil. Berhasil. Nah, berhasil kan berarti yang prevention yang use total ordering itu berhasil mengatasi deadlock yang tadi, proses atau program ini. Terus ya kita kayak akan melanjutkan ke recover bagian abort proses. Yaitu kita P1, P2, P3, P4. Kita lihat apakah berhasil, kita start. Terus sempat ada deadlock R1 sama R2 deadlock. Setelah itu jadi deadlock tidak. Sudah tidak ada yang namanya deadlock karena di recover ini abort proses itu dimana dia
abort kan menggugurkan ya, atau dia bisa dibilang mengabaikan ya. Dia akan menggugurkan semua atau memberikan suatu proses yang memungkinkan itu akan terjadinya deadlock. Maka tidak akan terjadilah deadlock itu karena dia akan digugurkan yang memungkinkan terjadinya deadlock. Makanya yang abort proses itu berhasil. Selanjutnya kita ke preemptible resource. Preemptible resource. Empat cluster. Proses deadlock is detect. Nah, sempat kedetek kan. Ketiga kena deadlock. Udah selesai. Berarti yang recover preemptible resource ini berhasil kan? Kenapa? Kita ulang lagi tadi ke pengertiannya itu apa itu resource preemptible? Resource preemptible adalah resource yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberikan efek apapun pada proses tersebut. Jadi dia itu akan mengambil prosesnya itu, mengambil resource-nya tanpa memberikan efek apapun. Jadi kan tadi kan P1 kan butuh R2 kan. Nah, itu diambil untuk R1 untuk P1 tanpa memberikan efek apapun. Itu berarti berhasil kan. Berarti preemptible resource itu berhasil seperti itu. Oke, selanjutnya kita yang terakhir yaitu ke avoid. Avoid kita masukin lagi P1, P2, P3, P4, tester. Apakah berhasil atau tidak? Deadlock masih ada. Berarti avoid itu tidak berhasil. Karena avoid itu namanya apa sih? Menghindar ya. Penghindaran avoid. Tetapi tidak berhasil. Jujur sih aku belum terlalu paham tentang avoid. Jadi, tetapi dari berdasarkan ini dia gagal. Dan ini sama. Berarti yang gagal itu ada disallow circular wait dan avoid itu. Avoid. Nah, jadi mungkin sampai sini aja kita simulasinya. Nah, dari kesimpulan yang saya dapatkan dari proses ini, dari simulasi ini, itu proses ini itu lebih ke deadlock, hold and wait, yang mana dia itu program prosesnya itu tuh sedang megang, tetapi dia tuh butuh resource lainnya gitu, resource tambahan agar proses tersebut itu dapat berjalan, gitu. Dapat berjalan. Dan juga ya kesimpulan yang saya ambil lagi dari ini yaitu yang dapat mengatasinya proses ini ini yang dari tiga ini yang dapat kita yang dapat mengatasi dari deadlock ini yaitu ada disallow, hold and wait, use total ordering, semua recover ini berhasil. Ya udah itu aja yang berhasil. Berarti ada disallow, hold and wait, use total ordering, dan over proses preemptible resource gitu. Dan yang gagal itu disallow, circular wait, dan avoid. Nah, mungkin itu saja dari saya, kesimpulan dari saya dan kesimpulan dari simulasi dari ini. Selanjutnya kita akan ke aplikasiannya atau contoh dari ini deadlock. Di sini ada atau ada contoh yaitu tentang banker, di mana ada 5 proses yaitu ada P0, P1, P2, P3 dan P4. Nah, dengan 3 resource yaitu ada tipe A, tipe B, tipe C, yang mana tipe A itu ada 10 instance, yang tipe B itu ada 5 instance, yang C itu ada 7 instance. Nah, di sini ada prosesnya, di sini ada allocation-nya.
allocation-nya, kita akan contohnya. Terus ini ada max-nya, di sini ada available-nya atau yang bekerja. Terus di sini ada kebutuhannya atau need, ya, di mana kebutuhan ini, need itu tuh kebutuhan biar kita bisa bekerja gitu. Kayak misalkan ya tenaganya butuh berapa gitu, itu need gitu. Terus di sini ada update work-nya. Nah, need itu didapatin dari mana? Need itu didapat dari max dikurang allocation, di mana 7 ini, 7 yang A ini, 7 dikurang 0, dapatlah 7, ya kan? Terus yang B ini 7, ini kan 4, berarti di sini 5 dikurang 1, makanya jadinya 4. Terus ini 3 dikurang 0, jadinya 3. 3 dikurang 2, jadi 1. 2 dikurang 0, 2. 2 dikurang 0, 2, dan seterusnya. Seperti itu dapat cara mendapatkan need. Oke, kita mungkin bisa langsung aja mulai dari proses gini. Kita mulai dari P0. P0. Nah, oh ya, ada kondisi di mana jika need-nya itu kurang dari work, maka akan berjalan. Tapi jika need-nya itu lebih besar dari work, maka dia akan tertunda. Dan akan ditunda. Ditunda ya, bukan nggak berjalan, tapi ditunda. Ditunda. Jadi, oh ya juga satu lagi. Ini seharusnya jika need itu sama dengan work juga, jadi need-nya itu sama dengan work, dia akan tetap berjalan. Gitu. Kita lihat dari proses 1, proses 0. Proses 0 itu kita lihat need-nya. Need-nya ini lebih besar kan ya. Need-nya lebih besar daripada work-nya. Berarti ini kita tunda. Kita tunda. Terus kita ke P1. P1 kita lihat. Kita tetap memakai work-nya yang ini ya. Meskipun ini kosong, kita tetap memakai yang ini. Jadi ini misalnya kita lihat. Apa 1 lebih dari 3? Tidak. Berarti bisa jalan 2 apa lebih kecil daripada 3. Ya, terus bakal jalan 2 sama dengan 2 kan ya. Maka jalan ini akan berjalan. Nah, setelah itu kalau berjalan, kita akan mengupdate work-nya. Di mana work itu akan ditambah dengan allocation-nya. Allocation-nya, ya kan? Jadi, 3 ditambah 2 itu sama dengan 2. 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Ya kan? Berarti di sini kita isi 5. Terus yang ini, yang di B, 3 ditambah 0 itu sama dengan 3. Dan yang 2 ditambah dengan 0 sama dengan 0. Ditambah sama dengan 2. Nah, setelah itu kita ke ini, ke P2. Kita lihat P2, apakah 6 lebih kecil daripada 3? Tidak. Berarti kita udah tulis tunda. Oke. Selanjutnya kita ke P3. Kita lihat 0 lebih kecil daripada 3, iya. 1 lebih kecil daripada 3, iya. 1 lebih kecil daripada 2, iya. Berarti ini berjalan. Berjalan. Nah, setelah berjalan berarti kita update lagi ini. Yang apa kita tambah. Jadi yang ditambah itu bukan yang di sebelah sini, tapi ditambah yang di sini. Jadi 5 ditambah dengan 2, itu sama dengan 7. 3 ditambah dengan 1 itu sama dengan 4. 2 ditambah dengan 1 sama dengan 3. Update work-nya tuh sekarang ini. Terus kita lihat, oh tadi salah ya, seharusnya kita lihat setelah ini, kita lihat yang sebelah update ya, bukan lihat sini lagi. Terus kita lihat ini, 0, bisa tambah 1, ini kan udah. Kita ke P4, terus kita P4 lihat, apakah 4 itu lebih kecil daripada 7? Iya. 3 lebih kecil daripada 4? Iya. 1 lebih kecil daripada 3? Iya. Berarti dia ke update, berarti ini berjalan. Setelah berjalan, berarti ini kita tambah dengan ini. Berarti 7 tambah 0 tetap, 4 tambah 0 tetap, 3 tambah 2 sama dengan 5. Kan? Nah, setelah itu, setelah selesai ini selesai, kita ke atas lagi, yang ke atas. Nah, ke atas, yang ketunda tadi, kita lihat, apakah 7 itu lebih kecil daripada 7? Sama dengan, aku tadi kan udah bilang, kalau 7 itu, kalau sama, kita akan tetap berjalan. Apakah 4 itu ini ternyata sama, berarti tetap berjalan. Terus, apakah 3 lebih kecil daripada 5? Ya, berarti ini berjalan, dan berarti kita update work kan. Nanti ini kita ganti berjalan. Ini 7, kita tambah 0 tetap. Kita 4 ditambah 1 itu 5. 0 ditambah 5 itu tetap 5. Ya, berarti kita
ini kan udah tadi ya. Ini berarti itu kan berjalan kan. Kalau yang kecil ini aja berjalan, apalagi yang update kan. Habis itu kita yang ini yang ketunda ke P2, berarti kita lihat 6 apakah lebih kecil daripada 7? Iya, berarti berjalan. Jalan. Kan? Berjalan, terus kita update 7 kita tambahin 3, berapa? 10. 5 ditambah 0 tetap 5. Terus 5 ditambah 2 itu 7. 7. Nah, ini update worknya begini. Dan kita lihat lagi ke atas, kan ada 3 tipe kan tadi. Ada 10 instance, ada 5 instance, dan ada 7 instance. Berarti sama kan? Ini yang tipe A ada 10, berarti tipe B ada 5, dan tipe C ada 7. Seperti itu, seperti inilah jalannya ini, kayak jalannya proses tadi yang di sini ketunda sama yang sini ketunda. Setelah ini selesai, semuanya selesai berurutan, kita akan kembali lagi ke atas yang ketunda tadi, dan ini sampai ketunda tadi juga jalan. Nah, gitu. Oke, mungkin segini saja presentasi atau penjelasan tugas akhir praktikum sistem operasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau penulisan atau tindakan saya sekali lagi minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.